Nah, saya tidak melihat bahwa ini sedang ada desain yang jelas, ya, bahwa ini ada tekanan dari global, ada perubahan arah kebijakan pembangunan, terus ini manajemen kebijakan transisinya apa? Ibu melihat berarti pemerintah saat ini sedang kebingungan, tidak ada arah yang jelas, kurang pede terhadap goal awalnya atau bagaimana? Nah, menurut saya ini belum ada orkestrasi. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi Indonesia ini, jadi we should do what? Buy Indonesia or sell Indonesia? Halo pemirsa, beberapa tahun terakhir ini gejolak geopolitik perang tiada berakhir, bahkan meluas. Sementara itu di dalam negeri sendiri pemerintah menggelontorkan beragam kebijakan. Namun faktanya IHSG dan juga rupiah terguncang dalam beberapa pekan, dalam beberapa bulan terakhir ini. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Sudah lewat pertengahan tahun. Dalam ngobrol ekonomi kita akan memperbincangkan ini bersama dengan ekonom senior, founder Core Indonesia, Ibu Henry Saparini. Bu Henry, selamat datang di ngobrol ekonomi. Terima kasih Mbak. Dan juga Diskursus Network, begitu. Pemirsa, sebelum kita mulai diskusi ini kita berikan tema mengenai gonjang-ganjing Indonesia, sell Indonesia atau buy Indonesia, begitu Bu. Sell Indonesia atau buy Indonesia itu nanti konklusi kita gitu. Bu Henry, saya memulainya dengan Ibu sebagai ekonom senior, berbagai presiden Ibu sudah lalui dan aku yakin Ibu cukup kritis melihat ekonomi Indonesia saat ini. Ibu membacanya seperti apa? Ini apakah sekedar perlambatan siklus atau sebenarnya ada persoalan yang fundamental? Ya, kalau saya selalu sampaikan ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini memang perpaduan antara perubahan geopolitik, geoekonomi global dan juga perubahan yang ada di dalam negeri. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat dulu ya, bagaimana yang terjadi di global, kita tahu bahwa goncangan yang terbesar itu sebenarnya kan pada saat Trump melakukan manuver, ya, terutama manuver pertama itu dengan invasi setelah dipilih kembali, ini Trump 2.0 ya. Jadi yang pertama itu tentang invasi ke Iran. Ya, yang ini kemudian karena yang terkena dampak itu adalah energi, dan energi itu adalah jantung ekonomi, maka itu akan berdampak sangat luas. Dan setelah itu kita juga tahu manuver yang kedua itu bagaimana Trump ingin mengembalikan hegemoni Amerika Serikat dengan menerapkan tarif, dan setelah itu diikuti dengan ART, ya kan, agreement di dalam trade gitu, yang itu kemudian juga merubah tatanan perdagangan global, ya, yang tahun ini semestinya bisa tumbuh 1,9, cuma 0,5%. Artinya memang ada shrinking di bidang perdagangan. Nah, yang ketiga tentu saja langkah-langkah geopolitik yang dilakukan oleh Trump. Misalnya sekarang kemudian mendekati China untuk melakukan new relationship dengan China, itu tentu karena China penting bagi Indonesia, itu juga akan berpengaruh. Nah, jadi semua negara tentu akan terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh Trump, gitu kan, secara ekonomi maupun politik. Berarti ini suatu keberhasilan menempatkan Amerika masih menjadi polisi dunia seperti itu ya, walaupun sudah terpepet oleh China, begitu kan? Nah, jadi ini memang yang dilakukan banyak sekali yang unpredictable, gitu kan, yang dilakukan oleh Trump. Gitu. Nah, sayangnya di Indonesia ini kan ada masalah di dalam negeri yang juga ada perubahan-perubahan yang signifikan. Makanya kita kan sering diskusi, kenapa kok Malaysia kok malah nilai tukarnya menguat terhadap US dollars, kemudian yang lain juga tumbuhnya masih tetap tinggi dan seterusnya. Ya, karena memang mereka mungkin tidak ada permasalahan di dalam negeri yang kemudian harus merespon apa yang terjadi di global. Nah, kebetulan di dalam negeri itu ada penyesuaian, kalau menurut saya perubahan yang cukup fundamental pada saat Pak Prabowo naik menjadi presiden ke-8 ini. Apa yang dilakukan? Nomor satu adalah merealisasikan janji yang menurut saya itu adalah merealisasikan astacita dia. Yang nomor satu itu adalah ideologi Pancasila. Yang artinya di dalam ekonomi tentu
menurut saya bayangan Pak Prabowo ingin juga mengembalikan kepada ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi pasal 33 gitu. Nah, jadi inilah yang terjadi. Maka Pak Prabowo dengan pemahaman beliau ya, dengan keyakinan beliau, maka melakukan koreksi yang luar biasa. Maka di awal posisinya menjadi presiden, kemudian melakukan resentralisasi. Resentralisasi ini tidak hanya lewat anggaran yang kemudian TKD-nya ke daerah dikurangi, tetapi juga dana-dana yang ada di kementerian dikurangi. Nah, resentralisasi yang dilakukan hampir 30 tahun setelah kita melakukan desentralisasi di awal 2020, maka tahun 2000-an, maka membuat kondisi menjadi tidak stabil begitu ya. Tentu saja, karena aturan perundangan sudah berubah, Mbak. Iya, iya. Gitu. Tapi gini Bu, berarti ini kita bisa lebih percaya diri bahwa ini hanya perlambatan saja ya, in the middle of sebuah tujuan yang memang sudah on the right track begitu ya. Karena banyak juga ekonom mempertanyakan dan melihat memang ada persoalan yang fundamental justru dengan sejumlah kebijakan yang sedang dilakukan untuk menuju apa yang disebut itu tadi asa cita dan lain sebagainya. Ya, jadi gini, tadi kan karena ingin merealisasikan pasal 33, maka perombakan kan terjadi juga pada BUMN, positioning BUMN, adanya Danantara dan seterusnya kan. Nah, jadi kalau ditanya, apakah kita on the right track? Kalau kita menggunakan pisau analisa janji presiden on the right dan track. Bagaimana RPJMN atau rencana 5 tahun, ya ini on the right track, gitu kan. Tetapi kalau ditanya, kenapa ini berubah dari yang sebelumnya? Nah, ini kan tergantung, kita kan sudah tergantung kepada siapa yang running politik sekarang ini kan. Jadi presiden terpilih meyakini bahwa kita harus berpindah arah. Maka kalau menurut saya, apakah ini bisa berhasil? Semua negara itu pernah melakukan ini, Mbak Fes. Oh, oke. Ya, jadi melakukan koreksi terhadap arah kebijakan itu sebenarnya biasa. Nah, jadi yang diperlukan kalau kita lihat Latin Amerika, berapa kali mereka melakukan perubahan seperti itu. Dan juga negara-negara maju yang lain juga pernah melakukan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat kita melakukan perubahan yang fundamental, maka akan ada konsekuensi. Oke, dan itu sedang kita alami saat ini begitu. Mari kita bedah satu persatu ya Bu ya, mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Faktanya memang alarm lembaga internasional sudah berbunyi, ada Moody's, S&P, Dow Jones dan lain sebagainya. Tidak mengenakan lah bunyi alarmnya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan nanti secara simpel begitu ya. Belum lagi MSCI beberapa waktu yang lalu begitu. Berbagai alarm ini apa harus kita biarkan saja untuk menuju goal tadi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu? Nah, ini pentingnya adanya seni ya, ada art di dalam public policy. Jadi kita memang sedang melakukan perubahan, tetapi kita semestinya tidak bermusuhan, gitu kan? Tidak melakukan, tadi perubahan itu harusnya dilakukan bukan diucapkan. Ya. Jadi kalau kita mau belok kanan, just do it. Tapi pada saat kita mengucapkannya itu terlalu berkali-kali, maka kita sedang mengirimkan sinyal bahwa kita sedang akan berubah totally different. Padahal tidak. Sebenarnya kan tidak. Fundamental kita sebenarnya masih cukup bagus, hanya kita ingin melakukan koreksi. Nah, kalau ada reaksi seperti itu, saya tidak mengatakan bahwa koreksi yang sekarang terjadi atau perubahan yang sekarang terjadi itu sudah tepat, tidak. Nanti kita bisa koreksi satu persatu gitu ya. Tapi ini adalah pilihan dari rezim untuk melakukan itu, bahwa ada penilaian yang tidak cocok ya. Satu, memang karena mereka berharap arahnya tidak seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga jujur, kita ada praktek-praktek yang membuat mereka memang menjadi tidak confident dengan pengelolaan ekonomi kita. Artinya, kalau tadi saya bilang, prakteknya seni, semacam apa nah, itu? jadi kalau kita merespon tadi, seninya, itu kan harusnya kita koreksi apa yang menjadi kekurangan kita, tetapi kita tidak sedang memusuhi ya institusi-institusi yang secara internasional memang mereka menjadi benchmark untuk melakukan investasi. Gitu. Jadi ini kan butuh apa namanya? Butuh art.
butuh art gitu ya. Jadi kita karena ekonomi tidak akan pernah bisa dilepaskan dari politik seperti itu ya. Semua itu adalah political economy. Apa yang dilakukan oleh Trump, apa yang sekarang dilakukan oleh Iran, apa yang dilakukan oleh Korea, itu pun semua political economy kan. Nah, jadi ini harus ada tadi, makanya ada konsekuensi tadi, bagaimana seni di dalam memanage kebijakan. Yang kedua adalah bagaimana leadership. Karena leadership itu tidak hanya kita memiliki pemimpin yang powerful, tidak. Leadership itu bagaimana bisa memberikan guidance, bagaimana bisa memberikan direction gitu, dan bisa membentuk tim yang sama, Mbak. Nah, jadi kalau kemudian ini melakukan perubahan yang signifikan, tetapi prasyarat tadi itu tidak terpenuhi, artinya leadership-nya, communication-nya, terus manajemen kebijakannya itu tidak firm, tentu saja paham kalau kemudian banyak pihak kemudian pasar bergejolak, investor itu sangat luar pada pergi semua dan lain sebagainya. Tapi masih belum bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi sebagai seorang ekonom senior, Bu Henry menyikapi ini tadi lembaga internasional seperti Moody's mengubah outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, seperti itu S&P, Dow Jones, indicates juga memasukkan Indonesia dalam country classification watch list, begitu ya, sudah di watch list seperti itu ya, dan resiko turun dari emerging market seperti itu. MSCI juga sudah memberikan peringatan mengenai kualitas pasar modal Indonesia, begitu. Kalau kemudian menganggapnya, kita harus menganggap seperti apa, begitu ya, mempertanyakan kredibilitas sejumlah lembaga pemeringkat internasional ini, begitu, atau justru koreksi? Jadi yang tadi saya tanyakan, yang saya sampaikan adalah kita kan harus bekerja sama dengan mereka karena we still need international investment. Kita tetap butuh persepsi positif dari internasional. Jadi kita tetap bekerja sama dengan mereka, tetapi tidak menyurutkan upaya kita untuk memperbaiki struktur ekonomi kita yang kita sangat yakini itu timpang, yang sangat kita yakini bahwa itu tidak kuat. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kemudian kita denial terhadap penilaian tadi, menurut saya tidak tepat. Tapi kita kan bersyukur terakhir tadi kekhawatiran kita kan agak berkurang. Karena lembaga-lembaga tadi sudah kemudian tetap menempatkan Indonesia stable. Jadi tetap bisa untuk tempat untuk berinvestasi, untuk bisa juga memperkuat surat utang kita dan sebagainya. Tapi ada yang beberapa yang memasukkan sebagai watchlist ya, Bu ya. Nah, jadi artinya kita kan harus memaintain tadi, Mbak. Jadi jangan, menurut saya, jangan adukkan upaya kita untuk melakukan koreksi struktural dengan dampak-dampak yang terjadi di persepsi tadi. Baiklah. Itu kalau kemudian kita sikapi lembaga pemeringkat tersebut dengan berbagai macam ininya ya, masukan-masukannya dari dunia internasional, kondisi global dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi faktanya saja, Bu Henry, di Indonesia saat ini begitu ya, penjualan retail melemah, lalu kemudian indeks consumer kita juga turun, seperti itu, daya beli masyarakat juga turun. Ini kan fakta ya, bukan asumsi, begitu. Dan di dalam negara Indonesia sendiri, ini kita nggak bicara investor asing dan lain sebagainya, pasar modal dan seterusnya, tidak. Faktanya demikian. Ini what's going on, Bu? Kalau itu kita sudah sampaikan sejak tahun lalu, bahwa yang bermasalah di kita itu adalah kelas menengah, dan terutama kelas menengah bawah. Ya, karena kelas menengah bawah itu dia tidak ada safety net. Ya, kalau 20% yang paling bawah, mereka udah di-cover oleh berbagai subsidi gitu ya. Tetapi 40% di atas, ya, itu di atas dia, itu udah tidak dapat apa-apa. Sementara kalau kita melihat kondisi seperti saat ini, di mana ada goncangan terhadap demand global, ya kan, karena memang ekspor kita melambat, berarti ada demand global, pasti akan ada pengurangan tenaga kerja, ada PHK dan sebagainya, maka yang terkena itu adalah kelompok-kelompok yang tidak ada bantalannya. Nah, wajar kalau kemudian retailnya juga turun gitu ya. Nah, oleh karena itu apa semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kan harus concern kepada domestic market. Ya, domestic market ini harus dioptimalkan
jangan sampai ini diberikan oleh orang lain. Nah, maka tadi saya sampaikan respon kebijakan terhadap global tadi itu menjadi sangat penting. Misalnya, kenapa kemudian ada rencana-rencana di dalam ART itu yang membolehkan ada investasi, kewajiban untuk untuk mengimpor produk pertanian, kewajiban untuk mengimpor sesuatu yang tanpa sertifikasi, kewajiban ini artinya tidak inline dengan upaya untuk memperkuat struktur industri di dalam negeri. Nah, jadi boleh global seperti apa, domestik juga berubah, tapi yang penting adalah respon kebijakannya tadi. Nah, saya tidak melihat bahwa ini sedang ada desain yang jelas, ya, bahwa ini ada tekanan dari global, ada perubahan arah kebijakan pembangunan, terus ini manajemen kebijakan transisinya apa? Misalnya, sekarang tiba-tiba ada resentralisasi, TKD dikurangi. Sementara selama ini itu cukup menggerakkan daerah. Nah, artinya kalau TKD dikurangi, swasta juga akan mengurangi. Nah, apa kebijakan yang disiapkan agar di daerah tetap ada investasi, walaupun investasinya kelasnya menengah kecil? Ibu melihat berarti pemerintah saat ini sedang kebingungan, tidak ada arah yang jelas, kurang pede terhadap goal awalnya atau bagaimana? Nah, menurut saya ini belum ada orkestrasi. Ya, bahwa kita akan merubah arah, harusnya semua berubah arah. Dan itu terjadi di banyak negara. Kalau kita melihat bagaimana Jepang, tadinya dia sangat kompetitif untuk otomotif dan elektronik, tiba-tiba dia berubah white paper-nya menuju ke arah sektor jasa. Itu mereka yang berubah semuanya, termasuk berbagai kebijakan tenaga kerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita mau mengarah kemana? Ini kan harus ada kebijakan transisi. Ada semacam one map policy begitu ya? Harus ada begitu. Jadi ini kayaknya kan, misalnya, kita banyak yang tadi sebutkan Mbak Fesi, banyak kebijakan-kebijakan giant ya, yang memerlukan anggaran yang sangat besar. Saya pernah ditanya tentang MBG, setuju atau tidak? Kalau saya harus menjawab, Presiden itu punya privilege terhadap prioritas kebijakan. Kalau sudah memilih MBG, maka yang saya titipkan adalah pendekatan implementasi kebijakan MBG. Karena MBG ini bisa juga menjadi driver ekonomi di daerah-daerah. Kalau memang itu didesentralisasikan. Nah gitu. Jadi asal pengawasannya ketat ya, asal transparan ya. Sekarang ini saya sudah sampaikan, sekarang ini ada teknologi. Ya, jadi kalau kita BLT sudah bisa pakai teknologi dan itu tepat sasaran, harusnya BLT juga bisa tepat sasaran. Nah, artinya hal-hal seperti itu, Mbak. Jadi kita perlu melakukan koreksi, merubah arah, tapi tadi saya bilang harus ada leadership. Harus ada juga guideline yang jelas, harus ada tim yang memahami maunya leader itu mau kemana. Tapi kalau sekarang yang di bawah birokrasi pun merasa ini mau kemana sih? Ini kenapa kok ke kanan kok nggak ke kiri? Menurut saya ini itu tadi kata kuncinya kebingungan seperti itu ya. Bu Hendri, statistik pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya masih 5%. Ini anomali nggak sih Bu dengan kondisi penghasilan masyarakat yang stagnan begitu, terus kemudian PHK makin menjadi, job seeker akhirnya tidak mendapatkan job baru atau belum pernah bekerja sekalipun begitu. Lalu juga penopang ekonomi kita pada saat COVID ya, ini UMKM malah justru sekarang omsetnya menurun begitu. Ini kan nggak sesuai realitas dengan apa yang disampaikan on paper, itu tidak sesuai. Ya. Jadi sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi 4% itu sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan banyak ekonom yang menyampaikan, saya meyakini ekonomi Indonesia memang angkanya di 5%. Nah, itu yang saya sayangkan. Karena sebenarnya potensi Indonesia lebih tinggi di atas 5%. Potensi ya, potensinya, tapi potensi. Nah, fakta di atas kertas. Kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi, kalau sumber pertumbuhan ekonomi ini tidak diperluas, maka yang tumbuh adalah itu-itu saja. Maka kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang harus didorong oleh semuanya. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ekonomi akan didorong oleh pemerintah pusat, resentralisasi, nggak bisa. Pemerintah pusat itu terhadap PDB porsinya hanya 18%. Sisanya adalah swasta, mau swasta BUMN, swasta dalam negeri asing, mau UKM, mau koperasi, semuanya. Jadi artinya yang kita perlukan adalah sekarang desain kebijakan yang bisa memberikan peluang pada swasta semua itu untuk bisa bergerak, gitu. Nah, jadi
keyakinan bahwa ini ekonomi tetap bisa didorong oleh pemerintah saja, nggak bisa. Jadi justru peran negara yang besar itu di dalam mendesain kebijakan ekonomi, mengorkestrasikan ya seluruh pelaku ekonomi dan seluruh komponen yang dimiliki oleh pemerintah untuk membuat strategi kebijakan untuk menggerakkan mereka. Nah sekarang ini tidak, Mbak. Nah jadi kalau tadi saya katakan di dalam ART misalnya justru memudahkan impor, maka kita tidak sedang empowering di dalam negeri, kan gitu. Jadi ini kok nggak nyambung ya. Artinya kita kepengen mengarah kepada pasal 33 yang di situ message-nya itu adalah harus ada kebersamaan, ya, harus ada keadilan. Ini kenapa jadi tadi dikatakan UKM malah diambil marketnya, gitu. Harusnya yang sudah ada biarin saja. Semestinya kalau saya boleh bicara tentang KDMP, gitu ya, itu adalah pesan Founding Fathers yang bagus. Mungkin bisa dijelaskan gitu. KDMP adalah Koperasi Merah Putih. Desa Merah Putih ya. Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sedang dibangun di semua desa dan dengan target ya. Targetnya itu bahkan mau 30.000 gitu ya. Menurut saya kita tidak perlu menjadi Bandung Bondowoso begitu. Karena yang kita perlukan tadi, yang lemah pada struktur ekonomi kita itu bukan pada sisi konsumsi, tapi lebih pada sisi produksi. Maka mestinya KDMP itu fokus kepada koperasi-koperasi produksi. Jadi kalau ada UKM-UKM, petani-petani yang sudah memiliki kegiatan ekonomi, maka jadikanlah dia koperasi. Ya, nanti kita bahas sendiri itu KDMP. Nah, ya, jadi bisa beberapa episode. Betul. Bu Hendrik. Tapi itu banyak sekali. Jadi maksud saya harus ada, kalau arahnya mau ke kanan, buatlah orkestrasi kebijakan sehingga tetap investor dalam luar negeri itu confident dengan itu. Karena negara lain juga sering merubah-rubah kebijakan, tapi kan market tetap confident karena ada kepastian hukum, ada kepastian kebijakan dan sebagainya. Gitu, jadi ini terhimpit berbagai masalah, termasuk juga kita nggak bisa menafikan ya fundamental ekonomi kita juga lagi bermasalah, walaupun juga diperparah dengan tekanan global gitu. Kita sedikit bicara soal rupiah dan juga capital outflow ya Bu ya. Rupiah kita terus melemah, bahkan sempat sampai titik terendahnya, walaupun sudah akhirnya dikatrol lagi begitu ya, mohon maaf istilah saya seperti itu. Di waktu yang sama investor asing juga pergi berjamaah begitu. Ini hanya karena dampak faktor global atau itu tadi sudah sampai ke taraf undistrust negara kita? Ada dua-duanya, Mbak. Jadi dua-duanya tadi di awal saya sampaikan kebetulan kita menghadapi global geopolitik, geoekonomi yang seperti itu dan di domestik itu juga ada perubahan. Nah harusnya perubahan tadi itu kan memberikan confidence, meyakinkan, tetap ada trust dari pelaku usaha bahwa ini memang akan ada koreksi. Jadi mestinya kan tidak ada masalah. Nah tetapi ini tadi karena kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil itu misalnya ada kekhawatiran tentang defisit anggaran, gitu kan? Karena adanya program-program yang sifatnya mega project gitu ya. Semestinya kalau tadi didesain bahwa saya memang memerlukan program yang besar, tapi ini untuk mendorong ekonomi yang ada di berbagai daerah, nggak masalah. Karena begitu ekonomi daerah itu bergerak, maka permintaan konsumsi akan naik, maka industri juga akan bergerak. Gitu, Mbak. Baik produk dalam negeri maupun produk impor juga akan naik. Tapi ini kan tidak menggerakkan ekonomi di daerah gitu. Nah, jadi kalau tadi Mbak Fesi katakan akhirnya rupiah kemudian akan melemah, ya mau dikatrol dengan kebijakan moneter suku bunga dinaikkan. Ini tetap tidak akan bisa membantu. Karena yang diperlukan itu adalah kita menjawab, pemerintah menjawab apa yang menjadi kekhawatiran. Nah, jadi kalau tadi dijawab, nggak masalah. Kita itu tidak masalah dengan misalnya defisit APBN. Karena sekarang ini kita akan kurangi dulu anggaran untuk MBG dan anggaran untuk KDMP karena kita akan evaluasi dulu. Saya rasa kalau yang dilakukan adalah upaya-upaya untuk memperbaiki struktur ekonomi, itu akan ditangkap secara positif. Tapi kan sekarang tidak. Artinya hanya komunikasi yang menurut saya
tidak meyakinkan publik. Mungkin karena terlalu parsial ya Bu ya. Ini berkomunikasi, ini berkomunikasi, itu tidak ada satu begitu lembaga. Sebenarnya ada satu lembaga yang saya juga mau undang, Bakom, dan saya juga akan mengkritik Bakom ini sebaiknya harusnya lebih bisa diberdayakan dan lebih bersuara begitu, sehingga kita aja media biasanya terbingung-bingung ini pemerintah ini diwakili oleh siapa begitu. Dan baru lately oh ya ada Bakom gitu ya. Oke lah Bu, itu nanti begitu. Tapi kan memang jadi, respon itu tidak komunikasi itu tidak hanya responsif, Mbak. Nah, sekarang ini pemerintah lebih merespon apa yang dikhawatirkan publik. Mestinya menjelaskan terlebih dahulu, pemerintah akan ke kanan, tapi jangan khawatir karena kita akan seperti ini. Nah, ini kan nggak ada. Jadi orkestrasi tadi ini karena tidak ada, jadi mana yang mau dijelaskan ya? Ya kalau kebijakannya tidak firm, bagaimana mau mengkomunikasikan kan bisa dibahas. Bu Henry, saya juga ingin Ibu bicara soal sekarang itu dunia ini, di Amerika, Indonesia contohnya itu era suku bunga tinggi seperti itu ya Bu ya. Ini menurut Ibu mana ini yang lebih penting buat kita menjaga stabilitas nilai tukar atau justru menstimulus gitu ya agar dengan pertumbuhan kredit dan juga investasi ini agar tumbuh dengan suku bunga yang tinggi. Ya, jadi kalau kita bicara bunga kan sebenarnya adalah upaya kita menstabilkan dan juga mendorong investasi. Betul. Tapi kalau di kita ini kan walaupun suku bunganya rendah, itu investasi kan belum terjadi karena permasalahannya itu bukan pada suku bunga, bukan di moneter. Permasalahannya itu ada di sektor-sektor teknis. Jadi selama tadi urusan-urusan teknis yang struktural tadi saya sampaikan tadi tidak dibenahi, ya tidak akan mendorong ekonomi. Nah, bagaimana dengan global? Kalau global kan clear. Mengapa mereka sekarang lebih mendorong suku bunga yang tinggi? Karena di dalam negeri masih membutuhkan suku bunga yang tinggi. Untuk tidak mendorong dana untuk keluar. Kan clear kan? Kenapa di Jepang tetap suku bunganya sangat rendah, bahkan negatif? Karena itulah yang terbaik untuk menjaga ekonomi mereka. Nah, jadi kalau kita yang mana? Kita sebenarnya membutuhkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan suku bunga rendah. Tetapi is not enough kan gitu. Kita udah mendiskusikan panjang lebar bahwa masalahnya itu bukan di situ, karena masalahnya itu ada di struktural. Nah, selama strukturnya tidak dibenahi, itu tidak akan ada dorongan investasi yang kalau masuk. kita bicara suku bunga kan kita bicara bank sentral kita, Bank Indonesia itu. Apakah Bank Indonesia Ibu rasa punya ruang begitu ya yang cukup begitu ya untuk kemudian mengorkestrasi kebijakannya dengan kondisi saat ini? Memang secara undang-undang yang sekarang kita anut, Bank Indonesia itu independen dan instrumen yang dimiliki ya hanya dengan suku bunga kan, karena menjaga inflasi dan nilai tukar, hanya dengan itu saja. Tapi menurut saya sekarang pun Bank Indonesia sudah melakukan, menurut saya sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, misalnya menjaga inflasi dengan menanam cabai atau dengan menanam komoditas-komoditas yang itu mendorong inflasi. Menurut saya ini menunjukkan tidak ada koordinasi antara moneter, fiskal, dan real. Nah, sekarang yang kita bicarakan kan selalu hanya ini harus ada koordinasi fiskal moneter. No, kalau untuk Indonesia yang diperlukan fiskal moneter dan real. Karena yang kita perlu gerakkan itu bukan Bank Indonesia yang memikirkan untuk menanam cabai, tetapi justru Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan untuk memikirkan itu, gitu Mbak. Nah, kenapa sudah bertahun-tahun tidak? Misalnya inflasi yang terjadi karena apa lagi? Ini kan adanya itu ada di komoditas-komoditas yang ada di sektor real. Jadi menurut saya sekarang ini karena memang Bank Indonesia itu memiliki kekuatan menurut saya ya yang lebih, harusnya dimanfaatkan aja sekarang tanpa mengganggu undang-undangnya. Misalnya ikut mendorong daerah, karena Bank Indonesia itu juga ada di daerah-daerah. Nah, jadi ada SDM di sana, ada dana di sana, terus ada knowledge di sana. Nah, jadi kalau itu digunakan untuk mendorong daerah-daerah, untuk mendorong investasi menengah kecil ini, itu justru malah yang harus dilakukan. Walaupun bukan tupoksi dari Bank Sentral, walaupun bukan tupoksi, tetapi tidak menyalahi undang-undang. Tapi kalau kemudian
akan melakukan sesuatu yang justru bukan pada tupoksinya. Kalau ini tadi kan indirect untuk bisa dilakukan. Jadi kalau hanya menggunakan suku bunga, kita sudah cukup itu dengan memainkan suku bunga, tapi kita perlu memainkan yang lain. Oke. Dan itu ada di Menteri Ekonomi tentu saja kan, tidak hanya di moneter. Iya. Mari kita bicara soal ini Bu, Danantara begitu ya, dan sejumlah instrumen investasi pemerintah lainnya bermunculan ini di tengah sorotan lembaga internasional yang menyoroti masalah regulasi, tata kelola, dan lain sebagainya. Pandangan Ibu? Ini kan Danantara adalah lembaga yang sangat baru, ya, dan sudah mengelola dana terlalu banyak. Ini memang agak difahami kalau ada kekhawatiran, karena kita belum tahu ini planning dari Danantara mau kemana. Pada saat investor dalam maupun luar negeri mendengar Danantara berinvestasi di industri tekstil, tentu saja ini menjadi pertanyaan besar. Tetapi kalau Danantara akan berinvestasi di sektor hulu yang itu akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, tentu itu menjadi hal yang positif. Nah, jadi ini mungkin menurut saya perlu ada hal yang clear. Jadi tidak hanya karena dia adalah lembaga yang harus juga memikirkan profit gitu, kemudian membeli saham, membeli surat utang, kemudian berinvestasi yang di tempat-tempat yang menurut saya swasta kecil pun itu bisa melakukan. Nah, jadi menurut saya ini yang harus ada skala prioritas. Dan kalau itu bisa dibaca, maka seperti lembaga-lembaga Danantara lain di luar negeri, itu kan memang ada skala prioritas, ada langkah-langkah yang lebih strategis yang akan dilakukan. Gitu. Nah, kalau saya masih ada satu catatan lagi. Jadi koreksi dari Pak Prabowo di dalam menempatkan BUMN masih menempatkan bahwa ini antara BUMN dan swasta. Belum memahami bahwa kalau menurut paham saya, di dalam pasal 33, BUMN dan swasta, koperasi maupun UKM itu ada dalam ekosistem yang sama. Jadi ada BUMN yang melakukan kegiatan jasa yang kemudian membantu swasta untuk mendorong daya saingnya karena ada efisiensi. Nah, ini yang tidak ada desain ini. Nah, jadi seolah-olah hanya yang tidak menguntungkan, ya itu dilakukan oleh BUMN, tetapi yang menguntungkan dilakukan oleh swasta. Bukan begitu. Jadi pasal 33 ini justru BUMN juga dia tetap diberikan market, tapi market tadi tidak mengganggu tapi mendukung. Bukannya justru sekarang swasta merasa dimatikan, Bu? Nah, sekarang kan tetap swasta merasa bahwa BUMN ini mengambil terlalu banyak. Karena memang tidak ada desain, Mbak. Nah, yang perlu sekarang Danantara dan BPBUMN kan melakukan itu, mendesain ulang karena Presiden mengamanahkan pasal 33 untuk dilaksanakan. Nah, ini tidak. Jadi termasuk mestinya apa hubungannya KDMP ini dengan BUMN dengan swasta? Harusnya ada desainnya. Gitu. Jadi bukan pemerintah membuat ini adalah kebijakan BUMN. Ini kebijakan swasta, ini kebijakan koperasi, ini kebijakan UKM. Kesannya ada tembok-tembok begitu ya, padahal satu ekosistem yang sama. Oke, Bu, pesannya Ibu kepada pelaku usaha dan juga masyarakat sekarang di tengah kondisi kelas menengah yang tadi Ibu sampaikan terhimpit, begitu lapangan kerja yang melambat, rupiah masih bergejolak, lalu kemudian tekanan internasional juga, kondisi global maksud saya ya, lalu dan segala macam turunannya. Apa yang Bapak Ibu bisa pesankan pada pelaku usaha di satu sisi kepada masyarakat? Ya, jadi kalau saya tetap kita menjaga confident dan juga bersiap karena kondisi ini kan terus bergerak. Ya, ada sekarang mungkin tidak ada opportunity, tetapi mungkin 2 tahun lagi menjadi opportunity dan kita tidak bersiap-siap. Dan semestinya lembaga pengusaha seperti Kadin, seperti Apindo, seperti HIPMI, kita semestinya memiliki kekuatan daya tawar yang lebih kuat. Karena negara-negara lain justru pemerintah membuat kebijakan yang diperlukan oleh pengusaha. Tapi di Indonesia ini seringkali pengusaha harus menyesuaikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ada kerjasama internasional yang akhirnya pelaku-pelaku usaha itu harus menyesuaikan. Nah, ini yang menurut saya ini kekeliruan terbesar.
Jadi saya selalu menyampaikan bahwa pengalaman saya berdiskusi dengan petinggi Bank Exim di China, mereka membuat kebijakan-kebijakan mendorong pengusaha mereka dan BUMN mereka, itu saya tanya bagaimana caranya. Kami berdiskusi 100 jam per minggu. Pesannya apa? Pesannya mereka ada diskusi yang sangat dekat. Nah sekarang ini kan rasanya forum itu tidak, Pak. Nah mestinya kan saya kan mengikuti berbagai diskusi juga ya. Industri ini mengatakan kami sebenarnya bisa melakukan ekspor, tetapi ada gangguan kebijakan ini, kebijakan ini, kebijakan ini. Semestinya kalau memang sudah tahu bottleneck-nya di mana, obstacle-nya di kebijakan apa. Oh di pajak yang ini, oke, saya turunkan dulu atau saya hold dulu. Oh tentang kebijakan ekspor, oke kalau gitu kita review, kita tunda dulu. Menurut saya begitu. Jadi bukan arguing, karena tujuannya itu kan memproduksi lebih banyak, mengekspor maupun untuk pasar dalam negeri. Nah, tapi rasanya itu belum menjadi tujuan utama. Masih kayaknya, wah ntar dulu, nanti pengusaha dapat. Bukan. Ya, ini ada pengusaha-pengusaha yang bekerja dengan keras juga gitu loh, bukan yang rent seeker gitu. Jadi kita kan sedang bicara pada para pelaku usaha, baik besar maupun kecil, yang mereka bekerja keras juga. Nah, jadi harusnya ada. Closing Bu. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi Indonesia ini, jadi we should do what? Buy Indonesia or sell Indonesia? Buy Indonesia, tetap lah ya. Saya tetap optimis dengan ekonomi kita. Baik, Ibu Henry, terima kasih sudah hadir di Ngobrol Ekonomi bersama saya, Pesi Alwi. Itulah tadi perbincangan kita. Kritik itu menunjukkan kita sayang ya Bu. Iya, betul. Kita ingin Indonesia, ekonomi Indonesia jauh lebih baik, kedepannya jauh lebih baik secara fundamental, bukan hanya di atas kertas saja. Sampai jumpa.